Hah? Dari mana? Jualan apa? Apa jualan apa sepi? Kayaknya saling tahu. Enggak ada selalu tahu terus payun can. Ya ada lu yang 25 biasanya pakai sampai. Oh ramena ya kumaha. Tabung 2 tabung biru biasanya. Ai kawit di mana? Sadayu. Orang sadari kali jadi. Orang ramena jam 2 jam 3 cauna cau naon? Ayo seperti itu lah ya. Raja saling kebun doang. Raja bulu. Raja cara ningali coba. Raja bulu. Di mobil bangker pak? Sabaraha dua turoy? Dua sikat 25.000. Terus kadang angsulan anak. Iya, Hah? Ya, orang jujur gitu. Disuruh ambil kembaliin aja, nggak mau. Lihat mata tuh mata. Bapak gaduh kena istri di mana istrina? Di Blitar di itu ya Si Asam Subang. ini di Asam dia. Oh, di Asam Purwadadi. Oh istrinya dagang juga sayuran. Muni double. Salaki ongkos pemajikan. Kenapa Bapak kembaliin? Sok Bapak dari Masya Ya. Allah. Yang jauh Bangkawulu. Oh, jauh Bangkawulu. Tahu nggak apa jauh Bangkawulu? Salam. Alhamdulillah. Tahu nggak jauh Bangkawulu? Jauh Bangkawulu. Iya, ya. Terus coba iya. Hah? Kemarin. Maka Bu. Tolong bisa. Aduh, nyerakan beli kayak goreng. Terus pada itu Pak. Kurangin. Mau dagang berak. Dagang. Mau dagang. Pak. Jauh dua sikatnya sabaraha? 25. 25. Tadi uangnya 100 kita 25 Pak berak. ya. Nah. Nambah Sampai ya 55. 55. Dompetnya waktu rusak itu. Nih 55, tar dulu 20 6. Ini berapa? 6 tar dulu Pak, itu dulu. Itu 2, 3, 6, 7 tambah 55 berarti 62 72 3.000 lagi Pak. 3.000 lagi. Bapak namanya siapa? Bapak Uja. Dagang ini sejak kapan dagang? Ada tulisan 20 tahun. 20 tahun? Ya kawin sama aku kan jalan kayu. Oh, berarti nu kayu jadi kanu ganas. Barang kita menuju main rambutan ke Surabaya. Oh. Jadi baheula dagang kayu. Ya. Nanti nu kayu jadi kanu ganas teu nyambung. Barang ke modalna ai kayu mah kedah age. Oh. Kenapa dagang kayunya jadi bangkrut? Nya rugi rambutan. Oh, dulu ngabana rambutan. Rambutan Surabaya. Maksudnya dari ti Kalijati dibawa ke Surabaya. Iya. Terus? Ya dicandakan di Surabaya harga hancur. Oh, di Kalijatina belina mahal, Heeh. dijual ke Surabaya murah. Murah. Harganya hancur. Bangkrut. Bangkrut. Habis berapa itu Bapak bangkrut itu? Modalnya. Terbiasa. Pokoknya hilang modal aja. Ya. Awalnya modalnya berapa rambutan dulu? Waktu zaman jaya ya Pak ya?
kos. Ya, nyawa saya ya. Habis itu kan kampung dulu terus keluar semuanya teh teras ke Keramat Jati. Heeh. Di Keramat Jati teh. Bapak sekolah semea. Semea. Lulusan tahun seberaha? 8. Bra? 88. Berarti hampir seangkatan. Biasa kan. Angkatan 90. Heeh. Oh. 88 lah. Heeh. Keramat Jati buah-buahan. Di Laos Cabe. Los cabe. Pernah maju atuh harita. Iya, mantapnya juga material kayu gede ya. Oh. Jadi asalnya dagang cabe, sayuran di Keramat Jati. Terus dirinya berkembang maju. Maju. Terus Nah, jadi dagang material kayu. Eta palen Palet, palen domba, sapi, material kayu, terus rambutan. tak turun ke rambutan, jadi istilahnya kelas hektaran lah. Sekalian anturna kan tera-tera. Harga jadi anturna harga turun posisinya. Sedangkan kan posisi anu mayar ngalama tetep bae. Arek murah, arek mahal, tergantung karena eta sebelum kan alan balata hektaran. Jadi transportasi ya. Oh, jadi waktu itu hancur karena harga pembelian mas standar, harga di Galijati, harga penjualan di Surabayanya hancur. Ngirimnya jumlahnya banyak. Batur kan dia kan posisi terus kan ngambil kan dia terus kan misalnya anu tadinya masalah kiloan oke tadinya misalnya ukur pas 2 kilo, kita 2 kilo 2 ons jadi pertambahan. Oh, kiloan. Asalnya di sini 2 kilo ukurannya, datang ke sana jualnya 2 kilo 2 on. 1 kilo diambil 2 on kali sekian ton. Pan itu hancur. Jadi nanti itu nama suceng hartina teh di dia misalnya tadi nanu biasa minta 22 beraninya kalau di 22 misalnya jadi 22 os. Tadinya 2 kilo kan jadi 2 ons ya. Soalnya permintaan harganya hancur. Jadi hancur dari nuturkan irama. Jadi hancurnya karena satu harga yang relatif lebih murah di sana. Kedua, karena timbangan di sana lebih banyak menjualnya dibanding timbangan membeli di sini. Gitu. Sedangkan harga di pohon mah kan tetap wae misalnya. Borongan ada, kan? Borongan. Borongan 500 ya 500. Enggak bisa ditebak bisa Bolongan 500. Ari ganas ya ganas mana? Ganas cagak. Eta ganas. Aul. Oh, aul itu. Sigla herang. Dia ganas, tapi ganas enak di obat sih rata-rata ya. Dia obat Makanya nggak seger. Dia obat ya. Obat. Paling bapak kan ngejar ramenya itu kalau ganas ngejar lebaran. Lebaran kan biasanya rame orang rekreasi, kemudian pulangnya bawa ganas. Ini dari sana pembelian berapa? Goceng. 1.000. Jual di sini? Ya kadang-kadang 15.000, kadang-kadang 10.000. Awan turun misalnya. Oh, jadi kalau sudah kedesak dijual harga dasar. 5.000 jual lagi 5.000. Ya, pimpinan bukan. Kalau udah kedesak artinya udah. Kalau ini kan beli. Berarti kan kalau busuk resiko bapak. Ya. Ini udah berapa hari? Baru Sehari. Ini sehari. Ini rata-rata kuat berapa hari? Paling umur 3 nih. 3 hari. Ya tuh ganas nage. Nya kamari wae kieu teh bentukna ayeuna tos kieu panen berarti 3 hari ya? 3 hari lah. 3 hari. Cau mana cau? Aya kene cau deui teh. Anu ora kiosna kurang meni kotor kieu tuh. Ya barang ieu kawitna kamari-kamari oge. Oh. Itu pada dipokrak. Ya cau udah serada buruk ya mah. Itu kenapa nggak dikeluarin? Pan bikin eta mah jalanana Kang Eta Kang. Oh, bapaknya kesini coba bapaknya. Ini pisang apa pak? Kapas. Ini Raja Bulu. Ini Raja Serai. Ini Ambon. Nah, pertanyaan saya, kenapa bapak tadi
sama saya suruh diambil, nggak usah dikembalian, Bapak tetap mengembalikan. Ya itu Bukan hak. Keren itu. Jadi kenapa? Kan itu mah saya minta nggak usah dikembalian, saya yang minta. ya, tapi Bukan haknya. Iya. Jadi Bapak hanya akan ngambil hak Bapak. Iya. Keren. Luar biasa. Kenapa Bapak nggak mau? Ya kalau bukan hak, besok atau lusa pasti diambil lagi. Kan kalau bukan hak, besok pas lusa diambil lagi. Iya. Yang ngambilnya Iya. siapa? Kan saya nggak akan ngambil lagi. Iya, emang secara lahiriah, Heeh. tapi secara batinnya ntar ada sama kita. Secara batinnya, Iya. ntar ada. Ada. Siapa yang akan ngambil secara batinnya? Ya secara batinnya berarti ntar hak kita dikurangi Dikurangi. dengan harga segitu. Dan Dengan uang. hak kita akan dikurangi dengan harga segitu. Iya. Siapapun yang mengambil hak kita tidak tahu. Iya. Jalannya banyak. Ya, banyak jalannya. Bisa ketipu, Bisa melalui penyakit. bisa melalui penyakit, bisa Soalnya- kecelakaan. Iya, iya begitu. Jadi bukan dalam arti bentuk bentuk alam nyata gitu, bentuk nyata. Jadi bentuk anu tak terlihat juga ada di dalam jualan. Oh, jadi kan orang lain begini Pak. Kadang-kadang kalau dikasih nggak mau ngembaliin. Ya, ada. Bapak mah, saya bilang ambil aja kembaliannya. Bapak mah tetap mengembalikan, maksa untuk dikembalikan. Jualannya seperti itu. Pernah saya beli pohon rambutan ceritanya nih ya. Heeh. Saya nggak ketahuan, nggak tahu sebetulnya bukan memaksakan, nggak tahu. Itu pohon 2 dempet. Jadi anu gagang setangkai keambil. Besok lusana hancur. Oh, Bapak pernah punya cerita pengalaman Iya, hidup. iya. Pertama beli pohon rambutan. Nah ini bersampingan. Rambutan tempatnya berdempetan. Berdempetan. Nah, terus Nah si tangkai ini satu tangkai saya tangkainya diambil. keambil. Karena ya. satu tangkai diambil Iya, karena itu keambil. dianggap berdempetan. Iya. Karena nggak tahu itu kan punya hak orang. Ternyata itu punya hak orang. Oleh Bapak diambil juga. Iya. Terus akibatnya? Akibatnya pas saya lihat itu kok beda, kok berarti bukan punya saya. Itu bukan Oh. hak saya. Akhirnya kan terasa hancurnya itu seperti hilang. Oh, Bapak merasa bahwa kehancuran rambutan Bapak itu Iya, diantaranya, gara-gara. gara-gara ngambil pohon rambutan yang satu tangkai itu Iya. yang bukan hak Bapak, Iya. karena itu punya rambutan orang. Orang lain mengambil hak rakyat banyak banget Pak, triliunan Pak. Ya. Itu memang Itu mah orang lain. Orang lain. Yang penting Bapak. Ini luar biasa. Jadi ini bukannya sore. Dari situ Bapak mengambil pelajaran. Tidak mau lagi mengambil hak orang. Tidak mau lagi ngambil hak orang. Dulu saya keluar sekolah itu langsung ke induk, pulang dari induk saya itu Taman Mini, Anjungan Taman Mini, pesan domba kurbannya sama saya semua. Oh. Jadi Bapak pernah jadi pedagang besar tuh? Nah, jadi pas bangku rambutan itu. Jadi lulus semea, dagang di induk, jualan cabe. Kemudian jadi pedagang besar. Kalau Iya. ngambil orang kurban di Taman Mini Anjungan itu dombanya dari Bapak semua. Iya, dulu. Berarti Bapak pedagang besar zaman itu. Berarti sekitar tahun 2000-an. Enggak, tahun 97, 96. 98 lah. Sebelum reformasi. Ya, Itu sebelum reformasi. Sekolahnya seangkatan sama saya. Bapak kelahiran tahun 70 ya? iya. 70. Saya 71. Berarti Bapak pernah kenal sama Tata nggak yang semea? Apa? Tata. Tata. Kerjanya di Astra, tapi udah meninggal. Kan semea tuh sekolah. Anu galing putih galing. Putih ya. Nah, Kenal. Bapak lulus semea dulu, kenapa ngambil posisi jadi dagang, tidak kerja? Kan zaman itu orang tua saya kan semuanya pedagang. Oh, pedagang Bapak orang saya tua. pedagang kayu. Oh. Pedagang kayu. Kan Kakak saya di induk semuanya. semuanya di Indo. Bapak asli Sadayu. Sadayu. Kan waktu itu zaman itu lulusan semea rada jarang, SMA jarang. Tenaga kerja sangat dibutuhkan di industri waktu itu. Saya dulu pernah kerja di pabrik teletek. Oh, teletek. Bapak kenapa pagi saya lihat
Bapak kayak pusing. Bukan pusing, Heeh. capean. Capek habis apa? Kan sambil kuli sapu tuh di situ. Hah? Sambil kuli nyapu Kuli nyapu di mana? di pabrik. Di pabrik. Bapak sambil dagang kuli nyapu. Nyapu bayarannya berapa? Sehari 80, Sehari 80. 2 kali nyapu, pagi sama siang. 2 kali 80.000 itu. Jadi dari sana Bapak dapat 8 kali 30. 2.400.000 Bukan, maksudnya 80.000 itu 1 hari. sehari. Ya. Kan 30 hari. Enggak 30 hari dihitungnya terbilang anak-anak dagang masuk, jadi sampai hari Jumat. Dikasih uang 80-nya dari tukang dagang. Iya, hasil pungutan. Pungutan. Jadi 80 kali 20 hari rata-rata 1.600.000 loh sebulan. Iya, tadi kan. Oh, Bapak subuh nyapu dulu. Ente, Jam berapa? Saat kesana anu dia dama. Saat setelah masuk yang kerja. Iya. Nyapu double. Emang dagang ganas nggak cukup? Atuh hasilnya paling ge sabaraha ayeuna. Iyanya paling pol ya, paling CF oge pol 300 teh sababaraha dinten panan. Tanggal 5 ieu teh 5 dinten kadang-kadang. 300.000 5 hari. Coba we, ayeuna nitihna nitih. Bapak dapat uangnya hanya 300.000 5 hari. Untungnya paling Bapak dapat 50.000 atau 100.000 dalam waktu 3 hari. Kenapa uang kembalian tetap Bapak kembalikan? Kan Bapak butuh. Ya bukan harta. Karena bukan. Itu Bapak rongsok juga? Ya Rajin banget. Dari situ dapat berapa Bapak? nah, itu paling sebulan ini 80 80 apa? 80.000. Sebulan? Sebulan paling 80.000. Berarti posisi Bapak ini sangat berat keuangannya. Sangat berat keuangannya, tetapi Bapak ini punya sikap yang jujurnya luar biasa. Ya, hebat Pak tadi Pak. Nah, saya mau minta maaf sama Bapak. Nah. Bapak sini Pak, boleh naik mobil saya Pak? Saya mau jemput anak saya ke tol. Besok itu kelahiran saya Pak, tanggal 11. Hari ini saya mau jemput anak saya nih yang di gerbang tol. Dan saya termasuk orang yang Bapak itu mengingatkan pada kakak saya, namanya Ade Sutris, sudah meninggal Pak. Dan saya minta maaf sama Bapak. Saya tadi ngebohongin Bapak. Kembalian Bapak itu tadi itu udah pas. Oleh saya disimpan di situ. Karena ternyata Bapak orang yang sangat jujur. Saya minta maaf sama Bapak. Dan Bapak dengan ikhlas tetap uangnya dikembalikan, ditambahkan. Jarang loh orang kayak Bapak. Biasanya orang lain marah. Saya minta maaf sama Bapak. Saya minta maaf. Enggak 75 deh. Enggak, kenapa? Yang tadi Enggak. Hah? Oh, bukan uang. Oh, bukan uang Bapak. Oh, 75. Enggak lebih, Pak. Tambah recehnya tadi ada. Pak, Bapak kalau terima, saya ini uang Bapak ini ambil. jangan. Kenapa? Ntar jualan saya suka jelek. Suka jelek? Iya. Kalau saya ikut bantu modal boleh? Bukan kembalian uang, Pak. Saya ikut bantu modal. Saya ikut bantu modal. Jangan. Enggak, ikut bantu modal aja. Jangan, biarin aja. Kenapa? Atau gini, semaunya kepengen bisa sendiri, ya, tidak dengan orang lain. iya. Kalau ini Bapak misalnya diberikan pada orang lain yang membutuhkan, orang jualan, itu dari tangan Bapak memberinya? Nggak usah. Perasaan saya kalau orang misalnya dikasih terus ntar lama kelamaan jangan ngotak. Ya. Jadi Bapak tetap nggak mau? Nggak mau. Saya boleh dong minta maaf sama Bapak? Udah bohongin Bapak. Saya juga kalau dibilang miskin ya terlalu miskin. Sekarang juga itu saya punya sebidang tanah Di dekat perumahan Pramanti. Tapi Bapak dari perumahan udah mulai nawar-nawar karena posisinya butuh buat ngaruh. Nah, dari situ
dari 4.000 meter itu saya pinta 1 M. Dia nawar 500. Oh, masih dari situ masih Ya, bisa masih untuk jauh ya, modal masih jauh. Tapi 500 juta sudah di tangan. Iya. Iya kan? Ya pokoknya ini contoh ya. Ini contoh manusia yang paling jujur di dunia yang saya temui. Untuk tauladan di bulan puasa ini. Dan saya ketika menjelang kelahiran saya, ingat kakak saya, dan saya ketemu sama orang yang jujur banget. Kembalian tetap dikembalikan. Dikasih uang bantuan tetap tidak mau. Walaupun saya pikir bapak 80.000 diambil tuh dari jualan rongsok. Tapi bapak tadi, bapak nuhun ya, nanti diantar sama kita. Ayo, nanti saya doain anak saya. Iya. Bentar ya. Pak. Oh. Ini doain. Nih salam sama bapak salam. Nah, ini bapak baik, bapak jujur ya. Nuhun ya pak ya. Nanti kalau gini aja deh saya pak. Boleh kalau gini. Daripada uang saya mah beli pak. Saya ngeborong aja. Enggak, nanti hitung aja, nanti barangnya saya bawa. Nanti di sana. Ya. Ya. Dan naik mobil. Mobil tuh. Ini satunya berapa? Ya? 10.000. Berarti beli 100 biji. Hah? Kayaknya disimpan aja, nanti diangkut pakai mobil. Nanti Pak, simpan aja, dipisahin di sini. Nanti diangkut pakai mobil bak saya. 100 biji, terus pisang Pak, apa lagi? Sini nih yang. Ada Ambon Pak. Dua. Ada wegan baru punya nggak? Nggak ada. Sama. Itu pisang apa? Pisang yang masih mentah-mentah, yang pisang kapas segala macam. Apa itu pisang? Serai Pak. Ambon paling nggak Ambon. Ini aja, Pak. Ini Pak. 150 biji ganas. 1,5 juta uangnya ya. Hitung dulu uangnya. Ini namanya nanas. Biji itu 150. Udah cukup gini aja. Ganas aja nanas. Nanas 150 biji. Ya. Nanti dipisahin, nanti diangkut sama mobil bak putih datang ke sini. Siapa? Ini Bapak salaman dulu nyakeun bara artosna. Iya. Ya. Bapak nyangakeun artosna engkin api barangna. Berkahnya Pak ya. Nuhun. Nuhun pisan. Salaman lagi Pak. Saya ketemu orang jujur kayak Bapak, hebat banget.